memulai acara kita malam hari ini. Satolil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil alil adim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat 1. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukurillah, malam hari ini kita diberikan nikmat, kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, dan kita juga bisa bersilaturahmi malam hari ini dalam acara program online yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah mendidik hingga kita bisa merasakan namanya iman dan banyak Islam. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini program online yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam Politik SIP sudah memasuki sesi ke-24. Perlu kami sampaikan lagi bahwa tujuan program online yaitu tentang pembelajaran intisari berislam kafah. Tujuannya adalah memahami agama Islam secara utuh, secara kafah dengan metode dialog berbasis value dan sains. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki sesi ke-24 dengan subtopik atau tema kita malam hari ini tentang wawasan kebangsaan berbasis ayat Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan LC. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Husnayain dan juga beliau adalah Wakil Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, dan beliau juga sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyaksikan program online Syarikat Islam Politik di sesi 1 hingga sesi ke-23, jangan khawatir, silakan nanti panjenengan semua Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan kajian kita program online ini di channel YouTube SIP Syarikat Islam Politik. Silakan, di sana kita sudah upload kajian kita mulai pertama hingga sampai ke sesi 23, hingga nanti sesi yang ke-24 malam ini akan kita upload juga di channel YouTube SIP Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sesi ke-24 malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan LC yang nanti akan dipandu oleh beliau langsung. Supaya untuk menambah keberkahan, mudah-mudahan duduk kita malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi berkah. Kita buka dulu kajian kita malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan membaca Al-Basmalah, mudah-mudahan duduk kita malam hari ini, kajian kita malam hari ini diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan LC yang nanti akan menyampaikan tentang tema malam hari ini, wawasan kebangsaan berbasis ayat Al-Quran, yang dimana kita tahu bahwa Indonesia ini mayoritas adalah umat muslim, ya. Tanggung jawab kita sebagai umat muslim, ya, untuk menampilkan secara positif dan juga kreativitas tentang konteks keindonesiaan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Khalil tentang bagaimana sih wawasan kebangsaan menurut Al-Quran. Langsung saja, tafadhol Ustadz Maskuro, Ustadz Kiai Haji Ahmad Khalil untuk menyampaikan materi kita malam ini. Silakan Ustadz, tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah,
wa hazamal ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amanah wa balagur risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya diberi amanah tugas untuk mengisi pada malam hari ini diskusi yang ke-24 dengan judul Wawasan Kebangsaan berbasis Al-Quran, berbasis ayat-ayat suci Al-Quran. Saya akan langsung saja membaca surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian berasal dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku agar kalian bisa saling kenal mengenal satu sama lain. Tetapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menguasai sebuah berita atau sebuah informasi. Para peserta Syarikat Islam Politik ya? Betul. Islam Syarikat Politik apa Syarikat Islam Politik? Syarikat Islam Politik. Sip. Syarikat Islam Politik. Para peserta diskusi Syarikat Islam Politik. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya seluruh umat manusia ini asalnya dari satu orang ayah dan satu orang ibu. Satu orang ayah yang tidak punya ayah. Satu orang ibu yang tidak punya ibu. Menjadi pasangan suami istri, maka jadilah umat manusia yang sekarang berjumlah 2 miliar atau 2 miliar lebih. Dalam ayat ini dikatakan bahwa dari dua manusia yang laki-laki dan wanita itu, ya, kemudian dijadikan kita berbangsa-bangsa. Waja'alnakum syu'uban. Syu'uban itu jamak daripada kata sya'ab. Sya'ab itu bisa diartikan bangsa, ya, sya'bi, kebangsaan. Berbangsa-bangsa ini Allah yang jadikan kita. Kemudian dari bangsa itu ada suku-suku. Ya, bangsa misalnya ada bangsa, ya intinya bangsa Arab, ada bangsa Semit, bangsa apa yang di ini Eskimo, bangsa Afrika, bangsa Cina, Cina ramai Cina ya, bangsa Indonesia, bangsa Melayu, bangsa Indonesia dan seterusnya. Bangsa ini kemudian dijadikan oleh Allah berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Maka di satu bangsa Indonesia ada, katakanlah kalau dari barat itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Padang, suku Minang, suku Lampung, suku Palembang, Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Flores, Papua, bangsa Bone, bangsa suku Bajo, Bugis, Makassar, Ambon, sampai Papua. Nah, itu satu bangsa terdiri daripada suku-suku dari kabilah. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, maka kita menjadi bangsa Indonesia ini takdir Allah. Saya sangat bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Bagaimana kalau saya jadi bangsa Eskimo? Ya, susah. Bagaimana kalau saya jadi bangsa Cina? Ya, mempunyai pemerintahan komunis yang otoriter, komunis yang totaliter, komunis yang menghalalkan segala cara, ya, yang dalam waktu 75 tahun komunis dunia ini telah membunuh tidak kurang daripada 20 juta rakyatnya sendiri, ya.
berapa itu, belasan juta rakyat Tiongkok dibunuh oleh pemerintah komunis Tiongkok, kemudian Soviet 7 jutaan, belum lagi Kamboja sepertiga dari penduduknya, Vietnam, Korea Utara 20 juta dalam 75 tahun dipukul rata. Menurut bukunya Taufik Aga Ismail, satu hari ya partai komunis yang berkuasa di Cina, di Soviet, di Korea Utara, di Khmer Merah, ya Kamboja, Vietnam, itu satu hari 4.000 nyawa. 4.000 nyawa dibunuh secara kejam, dibantai secara sadis, biadab oleh pemerintahan komunis, ya, baik Cina maupun Soviet maupun Kamboja dan sebagainya. Sementara dunia sudah dipengaruhi oleh satu pendapat bahwa yang paling kejam adalah Nazi, adalah Hitler, ya fasisme, ideologi fasis. Ternyata tidak, ya. Nazi itu karena dia membunuh Yahudi itu di mana saja, bukan di dalam negerinya sendiri. Ya, dan dia mengakui kesalahannya, mengumumkan, bahkan dia mengadakan semacam belasungkawa, semacam menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, sehingga Jerman yang tadinya pisah dengan Timur sudah menjadi satu Jerman, karena inilah sehingga dicatat oleh sejarah seolah-olah yang paling biadab, yang paling sadis adalah Jerman Nazi fasis. Tapi sebetulnya 4.000 sehari oleh Partai Komunis Cina. Nah, inilah saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu anggota bangsa Indonesia. Indonesia baik negerinya, negeri yang terkaya. Apa saja kita punya. Ya, ada negeri yang tidak punya pantai seperti Swiss, seperti Afghanistan, ya. Tapi kita punya pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Ya, kita punya pulau sampai 17.000 pulau. Yang kosong saja 5.000 pulau. Ya, kita punya lautan 2/3 daripada daratan. Bagaimana hasil lautan itu? Apa saja kita punya, hasil bumi punya. Ya, sungai yang katanya sorga itu dialirkan oleh sungai-sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita punya sungai, segala macam sungai kita punya. Ya, kita punya danau di Aceh, danau di bawah, Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Meninjau, Danau Kilimutu, ya, yang 3 warna itu. Subhanallah. Saya pernah mendapatkan rombongan mahasiswa dari King Abdul Aziz University dari Jeddah. Saya ajak jalan-jalan ke puncak Cibodas. Mereka main bola sampai maghrib di Cibodas itu. Padahal tanahnya curam, ya, tebing-tebing. Setelah maghrib saya suruh berhenti. Mereka bilang, ya Khalil, wallah, di negeri kita tidak ada ini padang rumput kayak begini, ya, hutan, taman yang begini besar Cibodas itu. Hanya pulang saya ajak makan di restoran Puncak Pas. Terus saya makan, mereka tidak mau langsung naik bus, mereka duduk nongkrong menghadapi jurang, ya, di depan restoran Puncak Pas. Kemudian dia melihat lampu-lampu yang gemerlapan, suara air yang gemericik, bintang-bintang di langit. Maka saya sebagai pemandu, saya bilang, ya Allah, ya ikhwan, atla atobit, atla Jakarta, bisurah. Ya, mereka tidak mau bergerak dari melihat pemandangan rumah-rumah yang kelap-kelip itu. Dan dia jawab, ya Khalil, wallah baladuka jannah, jannah, ya Khalil, jannah, jannah. Ya, jadi mahasiswa itu bilang, Khalil, negeri kamu ini surga. Inilah surga dunia, dia bilang. Baru dia naik bus ke Jakarta. Kemudian besoknya saya ajak mandi di Pantai Ancol. Sampai mau maghrib juga mereka belum naik dari pantai. Baru setelah para pelacur di Ancol, waktu itu masih banyak pelacur, mulai mau operasi, datang ke pantai itu, saya bilang sama mereka, ya Syekh, ya Allah, narji ila funduk, kita pulang ke hotel. Kenapa? Ini banyak pelacur udah datang nih, kamu mau melacur?
Wah, mereka kabur semua takut ya sama pelacur-pelacur itu naik bus. Nah, inilah ya kalau bicara wawasan kebangsaan berbasis Al-Quran, saya jadi ingat bahwa saya wajib bersyukur. Bersyukur kepada Allah, tidak jadi orang Eropa, tidak jadi orang Afrika, apalagi tidak jadi orang Cina, tidak jadi orang Rusia, tidak jadi orang Kutub Utara, Kutub Selatan. Alhamdulillah saya 2/3 negara Eropa sudah saya kunjungi. Ya, Australia sudah, Cina, Taiwan, Jepang, India, Bangladesh, Pakistan itu sudah semua saya kunjungi, termasuk Taiwan. Ya, cuma Amerika ketika saya mau ke sana, saya diinterogasi oleh inter CIA di Kedutaan Besar Amerika, maka saya menolak. Mendingan nggak usah ke Amerika lah kalau pakai diinterogasi oleh CIA ini. Jadi walaupun Ustadz kampung jamaah S1 ini, alhamdulillah saya sudah melihat siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, perintah Quran. Jalanlah di atas muka bumi, kamu akan melihat apa-apa yang mereka lakukan para pembohong agama ini, para pembohong Al-Quran. Nah, itu sudah saya saksikan semua. Bagaimana budaya orang Barat, orang Eropa. Saya berbulan-bulan di negeri Belanda, jalan-jalan keliling Belgia, di Jerman, di Spanyol, melihat kebesaran peninggalan budaya Islam. Maka alhamdulillah saya punya sedikit pengalaman untuk melihat dan menyaksikan bangsa-bangsa lain selain bangsa Indonesia, dan akhirnya saya merasa bersyukur karena di Indonesia ini sudah menjadi surga dunia. Para peserta diskusi Syarikat Islam Politik ini, ya, di dalam ayat ini Al-Hujurat 13 ini ada istilah bangsa, ada istilah suku. Tetapi di dalam ayat lain, yaitu Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah 143 ini ada istilah umat. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Ya. Demikianlah kami jadikan umat, maksudnya umat Muhammad ini adalah wasatan litakun, menjadi umat penengah, ya, untuk menjadi saksi-saksi atas semua manusia, ya, semua golongan, semua bangsa, semua kabilah, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi, ya, atas kalian. Jadi umat Islam menjadi saksi semua bangsa, semua suku, semua kaum, golongan yang ada di muka bumi ini selain Islam, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi buat kita semua. Subhanallah, ya, di sini ada kata umat, maka bisa kita pahami bahwa umat itu adalah tidak terbatas pada satu bangsa, dua bangsa, tiga bangsa. Tapi umat menjadi kumpulan manusia yang dia di bawah pengaruh seorang nabi atau seorang rasul. Ya, ya, di sini ada dikatakan wa yakunu rasulu alaikum syahida. Maka semenjak Nabi Adam, ya, ada umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, umat Nabi Musa, Nabi Sulaiman, umat Nabi Sulaiman, Nabi Hud, umat Nabi Hud, ya. Nabi Hud itu umatnya adalah bangsa Ad, bangsa yang sangat menguasai teknologi sampai bisa membangun rumah-rumah di atas tebing-tebing, rumah-rumah yang megah-megah gitu, sehingga seolah-olah mereka tidak akan punah, tidak akan apa. Ya. Itu adalah umatnya Nabi Hud, umat Nabi Isa, ya, umat Nabi Musa, itu terbatas kepada satu bangsa. Ya. Tetapi ketika Nabi besar Muhammad SAW, umatnya tidak terbatas satu bangsa Arab, tapi dia untuk seluruh umat manusia. Jadi umat Muhammad adalah umat manusia seluruhnya, bukan 1, 2, 3 bangsa. Itu dikatakan dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita berbasis kepada Al-Qur'an, ya, bahwa aku tidak utus engkau kecuali menjadi rahmat buat semua alam. Ini ayat ini sering digunakan oleh pejabat nih, pejabat sekuler, liberal, ya.
Kalau Islam apa namanya, Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam apalagi Dewan Dakwah, ya PKS, itu adalah radikal, radikal, intoleran. Tetapi Islam yang benar itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Sehingga pejabat-pejabat yang nggak bisa ngaji pun bisa hafal ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka saya ingin nyatakan dalam kesempatan ini bahwa penggunaan ayat ini bagi orang-orang yang mengatakan umat Islam yang ada sekarang adalah bukan umat Islam rahmatan lil alamin, ya, tapi umat Islam yang radikal dan lain sebagainya, itu adalah salah kaprah, ya, tapi istilahnya salah kaprah. Kenapa? Ya, karena rahmatan lil alamin itu apabila syariat Islam diberlakukan, apabila Quran itu dipraktekkan. Nah ini ya sering kita juga menyalahgunakan istilah, misalnya amal itu kita salah gunakan kan. Di masjid ada kotak amal, amal jariah lagi kan, itu salah semua itu. Masa amal bisa dikotak-kotakin? Nggak ada amal jariah itu, yang ada adalah sedekah jariah. Jadi kotak yang ada di masjid itu yang jalan ketika khotib mulai khutbah itu adalah kotak tempat uang receh sebagai sedekah, ya, sebagai sumbangan minimal dari umat Islam kepada masjid, bukan amal. Padahal amal itu suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, di dalam Al-Quran itu bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu wa alimu. Wahai orang-orang Islam yang berilmu. Ini kiai ini. Ya. Kiai Habib, orang Islam yang berilmu kan. Dosen juga profesor berilmu, ilmu tafsir, ilmu syariah, ilmu dakwah, ya. Tetapi apakah mereka sudah amalkan ilmunya itu? Ya, kalau kiai ahli tafsir, profesor, doktor ahli tafsir, tamatan Al-Azhar misalnya, itu dia mengamalkan tafsir yang ditulis itu, yang ditulis berjilid itu, kan Indonesia ini sudah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tidak, para kiai dicium tangannya, dihormati bukan karena amalnya, tapi karena ilmunya. Ya, ilmu kitab kuning, ilmu nahu, ilmu sorof, bahkan ilmu tasawuf dan sebagainya. Maka orang hormat sama dia, segan, dicium tangannya dan sebagainya. Bahkan ada yang membawa anaknya agar dikawini, ya, di Madura itu suka ada begitu. Itu yang dihormati adalah ilmunya, ya, Islamnya dan ilmunya. Padahal tidak ada ayat ya ayyuhalladzina aslamu wa alimu, wahai orang-orang Islam yang berilmu. Tidak. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Berapa titik di dalam Al-Quran ayat ini diulang-ulang? 50 kali. Saya sudah periksa ya di Fathur Rahman, di kamus Al-Quran itu 50 kali ayat ini diulang-ulang dengan bunyi yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Berarti ini sangat penting, sangat mendasar, sangat strategis untuk kita pahami dan kita praktekkan. Makanya saya sekarang sering mengatakan dalam ceramah-ceramah saya, Al-Quran dan hadis adalah teori. Ilmu, tapi itu teori. Nah, maka teori Al-Quran dan teori hadis ini wajib dipraktekkan. Ya. Misalnya ada ayat, ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Apa kita bisa hapus ayat ini? Ya, wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Ya, Muhammad Rasulullah bersama orang-orang yang bersama dia selalu bersifat tegas, bersifat keras, ya, lugas kepada orang-orang kafir dan bersifat santun, kasih sayang sesama muslim, bersaudara sesama muslim. Ini apa kita bisa hapus ayat ini kalau kita nggak suka? Ya. Dan ini sering diterjemahkan bahwa Nabi Muhammad dengan umat Islam ini radikal. Ya. Asyidah itu dia bilang radikal. Tidak, asyidah itu tegas terhadap mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Tegas. Mana yang haram, mana yang halal. Ya, tidak bisa itu tidak hitam putih kan. Ini haram, ini halal, nggak bisa. Setengah haram, setengah halal kan. Nah, maka itu ayat yang sebetulnya merupakan ayat
sebagai kita disuruh mempraktekkan ayat itu. Kemudian ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi semua alam itu kalau dipraktekkan. Ya, syariat Islam kalau dipraktekkan, diamalkan tuh dipraktekkan. Bukan diamalkan tuh disedekahkan ya. Tidak, itu penyesatan itu. Misalnya ada rumah kita gentengnya bocor, kemudian kita panggil tukang untuk perbaiki genteng itu. Karena tukang itu tetangga, setelah selesai kita tanya berapa upahnya Pak. Oh nggak usah, saya amal saja. Nah, ini amal saja artinya nggak usah bayar sedekah. Tidak. Ya, maka amal itu artinya mempraktekkan. Jadi betul-betul kalau ajaran Nabi Muhammad ini dipraktekkan sebagai panduan hidup, sebagai bimbingan hidup di dunia ini, bukan di alam kubur, bukan di akhirat, di dunia ini sekarang, ya bukan besok lusa, sekarang kita amalkan, kita praktekkan, maka barulah Islam menjadi rahmat buat semua alam. Contoh ya, contoh saya minum dulu nih. Contoh naik haji, ketika mau ke Mekah harus pakai baju ihram. Laki-laki hanya 2 lembar kain. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai pakaian dalam. Dan ketika itu dia namanya muhrim. Bukan mahram ya. Kita suka keliru antara mahram dengan muhrim ya. Kamu naik haji, muhrimnya siapa? Itu salah lagi ya. Muhrim saya suami saya, salah lagi ya. Suami itu sudah pasti boleh naik haji walaupun bukan mahram ya. Nanti ini muhrim adalah orang yang sedang ihram. Nah, ketika orang sedang ihram itu, maka dia dilarang untuk membunuh binatang apapun. Subhanallah. Dilarang untuk membunuh, memotong pohon apapun. Ya. Sampai kita lagi tidur di kamar kita, ada semut, tidak boleh dibakar, tidak boleh dibunuh. Diusir saja. Karena kita sedang ihram. Tidak boleh berbantah-bantahan. Tidak boleh mencaci. Tidak boleh berbuat maksiat. Ya. Dan sebagainya. Nah, ketika misalnya semua umat Islam di dunia ini ihram menjadi muhrim, berapa ribu kubik kayu di hutan yang tidak dipotong, selamat itu tidak dipotong. Dia ihram seminggu misalnya, 1 hari berapa kubik itu kayu di hutan-hutan di Brazil, di Kalimantan yang dipotong, itu selamat dia. Ya, berapa ikan yang tidak ditangkap, tidak dibunuh, berapa ayam yang tidak dipotong, berapa kambing yang tidak dipotong, sapi yang tidak disembelih, dijagal-jagal itu. Subhanallah, ini rahmat buat alam, rahmat buat tumbuh-tumbuhan, rahmat buat binatang, rahmat buat makhluk yang hidup. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Ya, bukan Islam rahmatan lil alamin itu kalau jadi pejabat maka umat Islam nggak boleh protes, nggak boleh demo, nggak boleh kritis. Islam tuh santun, gitu ya. Tapi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam itu akan menjadi rahmat buat makhluk, buat semua alam di dunia ini apabila dipraktekkan. Ya, perintah-perintah Allah dipraktekkan. Itu saya menjelaskan tentang ayat rahmatan lil alamin supaya kita jangan salah paham, jangan salah penggunaan ini. Ya. Islam tidak menjadi rahmatan lil alamin, Islam menjadi ancaman, Islam menjadi macam-macam ya kalau tidak dipraktekkan sebagai syariatnya, tidak dipraktekkan ibadahnya, tidak dipraktekkan akhlaknya dan lain sebagainya. Para peserta diskusi yang ke-24 ini ya, maka kita sampailah kepada pembahasan bahwa Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat. Umat apa? Umat manusia. Bukan Arab, bukan Eropa, bukan Afrika, ya, tapi umat manusia seluruhnya. Karena dia lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, rahmatan lil alamin. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah, ya, 13 tahun dakwah yang ditanamkan adalah akidah. Yang ditanamkan adalah pemahaman kebenaran Islam yang tunggal, ya, yang mutlak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam salah, selain Islam sesat, selain Islam batil.
Itu harus menjadi keyakinan hitam putih. Kalau tidak, nggak usah bikin negara Islam, nggak usah bikin partai Islam, nggak usah bikin masyarakat Islam. Ya, nggak usah, karena Islam itu ibarat gedung, dia harus berdiri di atas fondasi yang kokoh. Gedung 10 tingkat, fondasinya harus ukuran 10 tingkat. Jangan fondasinya cuma di atas tanah yang labil, di atas lumpur, bangun gedung 3 tingkat, 4 tingkat, akan roboh dan tidak layak huni. Nah, jadi akidah itu fondasi, makanya ketika sebelum 11 tahun turun ayat Isra Mi'raj itu belum ada ibadah. Ya. 11 tahun itu akidah ayat yang turun adalah yang pendek-pendek itu. Qul huwallahu ahad. Pendek-pendek, tegas, lugas, tuntas. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Esa itu bukan satu, karena satu ada setengahnya. Satu ada duanya. Ya, satu itu ada ada banyaknya, ada 10-nya. Tapi kalau ahad itu nggak ada duanya. Yang ada duanya itu wahid. Ya, jadi qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu wahid, bukan. Ya. Tapi qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah apa-apa yang kau ibadat. Makanya tidak boleh kita mirip dengan Nasoro, mirip dengan Yahudi. Karena ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini. Ketika Nabi Muhammad ingin mempunyai media untuk memberikan kabar kepada umat bahwa sudah masuk waktu sholat, Nabi Muhammad nggak punya ide, dikumpulkan sahabat. Ada yang usul, ya Rasulullah pakai bel saja. Nabi bilang, jangan, itu gereja itu Kristen itu, Nasrani itu, Protestan, Katolik. Nggak boleh, masjid mirip gereja. Kalau gitu pakai trompet saja ya Rasulullah. Itu Yahudi itu trompet itu. Kalau gitu pakai pakai api. Itu Majusi. Ya, kalau ada yang bilang ya Rasulullah pakai beduk aja, Nabi pasti akan bilang jangan, itu Buddha itu. Ya, di Indonesia kan banyak beduk di masjid. Karena sebelum Islam itu Buddha semua. Ya, peninggalannya itu Borobudur. Ya, jadi di Buddha itu saya pernah jalan-jalan di Thailand dan di Malaysia, datang ke pusat-pusat ibadah orang Buddha, ada beduk persis dengan beduk-beduk di masjid-masjid di seluruh Jawa. Pemukulnya sama, tempatnya palang 2 itu sama, persis betul. Ada tontongnya juga, kentongannya, ada pemukulnya. Jadi saya pikir ini mirip masjid, makanya di Mekah Madinah nggak ada beduk gitu kan. Ya, di masjid saya juga nggak ada beduk gitu. Tapi di Gontor masih ada beduk gitu. Nah, jadi Nabi bilang jangan, tidak boleh tasyabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Umar bin Khattab jadi khalifah. Kirim surat ke Amr ibn al-As di Mesir, gubernur. Dijawab oleh gubernur Mesir. Surat Tuhan khalifah tanpa hari bulan, tanpa tanggal telah kami terima, telah kami pahami isinya dan sebagainya. Umar kaget melihat itu, akhirnya dikumpulkan sahabat. Kita ini nggak punya kalender. Nah, bagaimana kalender? Ya kita pakai saja kalender yang ada, kalender Masehi yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa al-Masih. Masehi al-Masih itu. Umar nggak mau. Pantasyabah biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai orang sesuatu, satu kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Akhirnya harus punya kalender sendiri, maka dibentuklah kalender Islam. Kapan dimulai hitung tahun pertamanya? Peristiwa lahir Nabi Muhammad, jangan, itu mirip gereja lagi kan, kelahiran Nabi Isa. Apa? Isra Mi'raj. Akhirnya ketemu peristiwa hijrah. Karena hijrah ini merupakan satu gerakan politik yang pertama kali yang kemudian menjadikan umat Islam menang, umat Islam jaya, berkuasa dan memimpin peradaban dunia. Jadi hijrah itu bukan ibadah mahdoh seperti zikir, seperti doa, seperti ngaji, seperti istighosah dan sebagainya. Tidak. Hijrah itu adalah sebuah gerakan. Sebuah gerakan melawan rezim penguasa Mekah untuk meminta bantuan politik dan ekonomi dari negara asing, negara lain, dan juga menyelamatkan umat daripada penindasan kezaliman rezim Quraisy Mekah yang sangat tidak adil itu. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah. Hijrahnya pun pakai taktik strategi. Sembunyi dulu di Gua Sur 3 hari.
Karena kalau enggak bisa ketahuan karena padang pasirnya sangat luas, gampang ditangkap. Sembunyi dulu di situ. Ya, sampai-sampai ketemu oleh pasukan pemburu Nabi Muhammad 40 orang dari kabilah itu, dari 40 kabilah. Abu Bakar sudah melihat sepatunya, larasnya dari bawah karena gua Sur itu turun ke bawah, sempit sekali. Lutut Nabi Muhammad bersendungan dengan lutut Abu Bakar dan Abu Bakar gemetar. Nabi Muhammad kemudian tahu bahwa temannya ini sedang dalam ketakutan yang parah. Maka Nabi Muhammad katakan kepada temannya, ya, sohibahu fil ghar, teman di gua itu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, resah, gelisah, karena Allah sesungguhnya bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, tidak ada kekuatan apapun, ya, makhluk yang bisa mengalahkan kita. Maka selamatlah Nabi Muhammad dari kejaran tim pemburu Muhammad yang dibentuk oleh penguasa rezim Quraisy Mekah itu, dan Nabi Muhammad hijrah dengan jalan tikus, menyewa Abdullah bin Uraikid lewat jalan tikus pantai merah, Laut Merah, bukan lewat jalan tol yang digunakan oleh pedagang-pedagang dari Mekah ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Itu ada dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rilatas syita wasaib. Tradisi orang Quraisy adalah mengadakan perjalanan bisnis ekspor impor. Di musim dingin dia pergi ke Yaman, karena di Yaman tidak dingin. Di musim panas dia pergi ke Syam, karena di Syam itu tidak panas. Ada semua di Quran itu. Jadi hijrah itu adalah gerakan politik pertama kali dipimpin oleh Nabi Muhammad langsung, yang menghasilkan mendapatkan dukungan dari penduduk Yathrib. Kemudian Nabi Muhammad diangkat, dibeat, dinobatkan menjadi pemimpin yang pertama, sehingga Nabi Muhammad mendirikan negara kebangsaan yang disebut negara Madinah, ya, negara kota. Ibu kotanya Madinah, negara kota Madinah, ibu kotanya Madinah. Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, ya, kemudian didukung oleh seluruh umat Islam, baik yang hijrah maupun yang ansor, penduduk pribumi, dan kemudian semuanya masuk ke dalam partai Allah yang bahasa Qur'annya Hizbullah. Semua sahabat masuk Hizbullah, partai politik Allah, parpol Allah, ya. Karena waktu itu hanya ada partai politik Hizbullah dan partai yang bukan Allah, ya. Hizbul Seton namanya waktu itu. Jadi Nabi Muhammad presiden partainya, dan dalam waktu hanya 10 tahun, karena kekuatan politik dan hukum di tangan Nabi Muhammad, ya, satu bangsa baru, bukan bangsa Arab, dan juga tidak dikatakan negara Islam, tapi negara Madinah, negara ala manhajin nubuwah, ya, dengan sistem metode kenabian, ya. Maka 10 tahun seluruh jazirah Arab sudah Islam. Yaman, sebuah negara, menjadi provinsi. Begitu juga perbatasan Yordan, begitu juga daerah Riyadh, ya. Seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam. Makkah ditaklukkan pada tahun 8 Hijrah, ya. Ini berkahnya hijrah nih, berkahnya gerakan. Ya, bukan hanya berdoa saja, tidak. Tapi Nabi Muhammad memimpin sendiri gerakan politik yang dimulai dengan sistem hijrah itu. Pada tahun 2 Hijrah, rezim Quraisy Mekah ini paham, ini Madinah ini akan menjadi negara besar. Nanti kita bisa dihabis ini. Maka sebelum dia besar, dia masih merangkak, kita serbu. Kayak PKI itu kan, tahun 48. Ini NKRI akan menjadi negara besar. Sebelum dia kuat, masih merangkak, kita berontak, kita bikin Madinah FR. Kita bunuh itu semua ulama. Santri kita masukin dalam sumur mati, taruh di gudang-gudang kebun teh. Kita bakar. Ya. Ada gubernur siapa tuh yang pulang dari Jogja, ditangkap di Ngawi, diseret kilometer oleh mobil, dibunuh di hutan, dan kuburannya sampai sekarang nggak ketemu. Itu PKI, Partai Komunis Indonesia, ya, partai temannya Soekarno dalam sistem Nasakom, ya, nasionalisme, nasionalis, agama dan komunis. Agamanya itu diambil dari NU, Masyumi malah mau dibubarkan, ya. Itu apa namanya, kaitannya bahwa PKI itu mirip dengan orang-orang Quraisy Mekah jahiliyah, melihat bahwa Madinah ini akan menjadi negara besar, negara kuat, maka disiapkan 1000 tentara reguler untuk menghabisi negara Madinah yang baru lahir, baru umur 2 tahun.
masih bayi. Setelah Nabi Muhammad dapat kabar ini, Nabi Muhammad, ya kalau Ridwan tahu ada tentara 1000 bawa senjata import dari Syam dan sebagainya, udah kibarkan bendera putih aja lah. Tapi Nabi Muhammad ternyata tidak. Ya, dia berprinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ya, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan bijak dan nasihat yang baik. Tapi apabila sejengkal tanah negara Madinah, wilayah negara Madinah akan diambil, dirampas oleh musuh, tidak ada lain jalan kecuali kibarkan bendera jihad, bendera perang. Padahal Nabi Muhammad nggak punya tentara. Dikumpulkan relawan, sukarelawan cuma ada 313 orang anak-anak muda itu. Kurus-kurus ya, kurang makan. Tetapi Nabi Muhammad tetap Allah di belakang kita. Kibarkan bendera perang, maka diberangkatlah ke Badar, di mata air Badar, kemudian diserbu oleh 1000 tentara reguler dari Mekah, dan disitulah Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai ketiaknya dilihat oleh sahabat. Begitu tinggi tangannya diangkat ke langit, dan Nabi Muhammad berdoa dalam bahasa Indonesia, ya Allah, kalau pada hari ini tidak kau turunkan pertolonganmu, besok lusa tidak ada lagi yang menyembahmu. Tidak seorang pun yang menyembahmu. Kita akan dihabisi nih oleh komunis, oleh musyrikin, oleh ateis yang tidak bertuhan ini. Jadi Nabi Muhammad itu belum apa-apa udah berdoa. Ya, kita ini kan dari tahun 45 kan 75 itu kan berdoa, istighosah, munajat, ya. Sampai sekarang belum hasanah kita ini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum hasanah sampai sekarang. Umat Islam ini kan mayoritas di negeri sendiri masih terjajah. Nggak bisa hasanah. Kenapa? Karena usaha kita tidak bisa menghasilkan hasanah itu. Ya. Hasanah fid dunya itu apa sih? Kalau saya mau sederhanakan, hasanah fid dunya itu adalah kekuasaan, harta, dan wanita dan seks itu. Ya, karena itu hadis Nabi itu, ada hadisnya, tapi nanti jadi kepanjangan ya. Nah, itu hasanah. Kita ini kan hasanahnya kan udah diambil sama orang asing, orang Cina kan. 86 sertifikat tanah di Jakarta itu dimiliki oleh Cina, di kantong Cina itu. Itu yang ngomong Yusril itu, Iza Mahendra. Pantai Selat Malaka itu ya udah dikuasai Cina juga. Ya, hutan-hutan yang mengandung uranium, mengandung nikel itu di Morowali dikuasai oleh Cina juga. Jadi mau apa kita? Reklamasi itu kan Cina. Buat siapa mau tinggal di pulau-pulau itu kan? Nah, itu artinya kita ini usahanya kurang. Ya. Saya perhatikan itu kalau bulan Ramadan ya, bengkel motor itu yang punya Cina itu malam takbiran dia masih buka. Ya. Sampai jam 10 malam, jam 10 malam dia masih buka. Sementara bengkel motor yang punya orang Islam, ya seminggu sebelum Lebaran udah tutup, pulang kampung dia mudik. Akhirnya apa? Setelah Lebaran, ya orang Islam jalan-jalannya ke kebun binatang di Ragunan. Nah, Cina yang punya bengkel motor ini jalan-jalannya ke Singapura, jalan-jalannya ke Taiwan dan sebagainya. Itu karena dunianya ini, hasanahnya ini, ya dia sungguh-sungguh mencari dunia itu. Nah, kita ini belum berbuat sungguh-sungguh, tapi Nabi Muhammad memberikan contoh. Umat Islam, partai politik Islam dan sebagainya, lihat ini aku. Perang Badar, kita sedikit, cuma 313 orang. Nggak punya bekal, minta sama isi-isi orang Ansor. Kumpulkan itu emas-emas, perhiasan, dijual untuk belikan senjata, belikan logistik untuk perang Badar ini. Alhamdulillah setelah berhadapan, Nabi Muhammad angkat tangan, baru berdoa setelah berusaha, setelah berhadapan. Hari ini tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Kalau kau tidak tolong kami, maka Allah tolong, Allah turunkan junudan lam tarah, tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian ditakdirkan perang Badar dimenangkan secara gemilang oleh umat Islam. Sehingga orang yang ikut, sahabat yang ikut perang Badar itu punya pujian sendiri oleh Allah. Sehingga ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut-nyebut Ahlu Badrin ini. Sampai ada selawat Badar dan sebagainya. Ya. Kemudian tahun 8 Hijrah, negara Mekah yang tadinya menindas umat Islam minoritas, yang mengejar-ngejar Nabi Muhammad mau dibunuh dan sebagainya, ya Nabi Muhammad mengajak seluruh sahabat bukan pakai baju ihram untuk haji atau umrah ke Mekah, tapi untuk menaklukkan Mekah. Dipersenjatai itu sahabat, ya diberi baju anti senjata tajam, baju besi, naik kuda khail,
bawa senjata, panah, tombak, pedang, khanjar. Maka Mekah dikepung dengan obor di tangan kiri dan tangan kanan. Sehingga seluruh penduduk Mekah menjadi ketakutan, mereka menyerah dan tidak terjadi bentrokan fisik yang berarti. Maka Mekah ditaklukkan dengan senjata, dengan perang, dengan jihad, dengan qital. Di dalam sejarah jelas judulnya adalah Ghazwatu Fathi Makkah, penyerbuan penaklukan Mekah, ya, dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah Mekah kiblat umat Islam, jadilah Mekah kota suci yang pertama karena ditaklukkan dengan senjata, dengan jihad bil qital, jihad dalam artian perang. Nah, ini sering kita tidak sadari. Ya, Mekah itu ditaklukkan bukan dengan doa, bukan dengan munajat, bukan dengan demo. Ya, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Orang disuruh takbir, dia sendiri nggak takbir. Kaburawatan dan takul wala tafalun. 212 itu hanya kerumunan itu kan, bukan satu kekuatan. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak, bikin laskar, persenjatai, serbu itu Mekah. Takluk, udah takluk, baru dijalankan, dibersihkan Mekah dari segala berhala. 360 berhala dihancurkan, diratakan dengan tanah. Bila disuruh naik ke atas Ka'bah, suruh azan. Jadi azan pertama kali di Ka'bah itu adalah ketika perang penaklukan kota Mekah. Yang Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Inilah yang saya katakan bahwa Nabi Muhammad menjadikan umat di atas bangsa. Umat Muhammad, ya. Waktu itu belum dikatakan negara Medina, belum dikatakan negara Islam, baru dikatakan negara Muhammad. Muhammad berdaulat atas negara yang ada di situ. Di situ ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Nasrani, semuanya ya yang menurut istilah Pak Fuad Amsari adalah plural, masyarakat yang pluralis, ya, dan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan hukum Al-Quran, dengan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dibuatlah Piagam Madinah, ya, yang sangat populer itu. Ada perjanjian-perjanjian di mana non-Muslim terlindungi oleh kekuasaan Islam secara politik, secara hukum, secara ekonomi, ya, tetapi mereka dikenakan semacam upeti, semacam jizyah. Dan pernah terjadi Sayyidina Ali, mantunya, ponakannya Nabi Muhammad, ya, mantunya Nabi Muhammad berperkara dengan orang Yahudi dalam urusan baju besi anti senjata tajam. Oleh hakim, oleh kodi, dimenangkan orang Yahudi. Karena Sayyidina Ali tidak bisa memberikan alat bukti dan saksi yang cukup, dimenangkan orang Yahudi. Ya, mestinya kan kalau misalnya di Indonesia sekarang, misalnya yang berperkara, ya dulu zaman Orde Lama tuh Ali Mustopo anaknya nembak orang, itu bebas Pak. Dan juga di zaman apa Orde Baru, ada yang anaknya nabrak orang di jalan tol, mati berapa itu? Bebas juga dia kan. Nggak dihukum, nggak dipenjara. Ya, kalau misalnya sekarang anak pejabat tinggi di Indonesia ini melanggar, itu bisa bebas Pak. Tapi dengan sistem Islam, sistem Quran dan Sunnah, Sayyidina Ali mantunya Nabi, ya, yang masuk Islam semenjak remaja itu, yang luar biasa, anunya kalau perang itu, ya, dikalahkan oleh mahkamah. Kenapa? Karena Islam itu adil. Kalau tidak adil, dia bukan Islam. Nah, inilah sebuah negara, ya, negara bangsa yang tidak diberikan nama negara Islam, tidak negara Arab, tapi negara umat yang kemudian Nabi Muhammad wafat, ya, tidak turun kepada anaknya, tetapi dipilihlah Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ada satu catatan yang sangat penting untuk dipahami oleh kita sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu pernah mengeluarkan hadis. Hadis itu maknanya kurang lebih ada 4 perkara yang harus disegerakan. Ya, sholat yang sudah masuk waktu segera dirikan. Anak gadis sudah ada yang lamar, segera nikahkan. Utang sudah ada uangnya, segera lunaskan. Kemudian orang kafir yang mau masuk Islam, segera syahadatkan. Mayat yang sudah mati, segera kuburkan. 5 ya, bukan 4. Mayat yang sudah jasmani, segera kuburkan. Mayat Nabi Muhammad ditunda 3 hari 3 malam, tidak dikuburkan langsung, padahal hadisnya suruh segera dikuburkan. Kenapa? Karena belum ada pengganti Muhammad sebagai imamud daulah. Sebagai imamud daulah yang di luar masjid, bukan imamud sholah yang dalam masjid.
Tetapi akhirnya sahabat bermusyawarah mengatakan Abu Bakar saja yang menjadi imam daulah. Kenapa? Karena dia imam sholah di dalam masjid. Karena ketika Nabi Muhammad sudah penyakit mau mendekati matinya, beliau pingsan. Waktu sholat asar itu pingsan, maka setelah siuman sahabat mewudukan Nabi Muhammad, tidak bisa wudhu sendiri, ya pingsan lagi, diwuduin lagi setelah siuman, 3 kali pingsan, 3 kali siuman, 3 kali diwuduin sama sahabat. Nabi Muhammad mengatakan, ya Abu Bakar sholli bin nas, Abu Bakar jadilah kamu jadi imam, gantikan aku. Seumur hidup Nabi tidak pernah menyuruh orang lain menjadi imam sholat di dalam masjid. Jadi Nabi Muhammad itu adalah imamus sholah di dalam masjid dan imamud daulah di luar masjid. Jadi imam sholat itu semestinya adalah imamud daulah. Imamud daulah adalah imamus sholah di dalam masjid. Maka masjid tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan hukum. Makanya selama Nabi Muhammad menjadi Nabi tidak pernah bikin istana. Semuanya dari dalam masjid. Semuanya dari dalam masjid. Ya, masjid itu Nabi Muhammad mimpin sholat di masjid, ibadah mahdoh, mimpin taklim di masjid, nuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin, fardu ain. Kemudian Nabi Muhammad taklim juga setelah Isya. Ya, dia sepertiga untuk taklim, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah. Itu malamnya Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah subuh, Nabi Muhammad larang umat Islam tidur sudah subuh. Ya, an-naumu ba'dal fajri yurisul faqr. Kalau sudah subuh kamu harus keluar, ya, urusin dunia sampai terbenam matahari. Nabi Muhammad dari mulai subuh sampai terbenam matahari ngurusin dunia. Makanya bisa hasanah di dunia karena ibadahnya cuma sepertiga malam saja. Dan nuntut ilmu yang reguler, yang formal adalah yang di masjid itu, bukan yang di universitas, bukan yang di sekolah. Di sekolah itu duniawi, itu dia mencari ijazah, bukan karena Allah nuntut ilmunya. Ya, maka akhirnya sahabat pun tidak berani bangun istana karena Nabi Muhammad tidak pernah bangun istana, tidak pernah bangun kantor. Makanya mohon maaf ya, partai dakwah ini punya moto adalah dari masjid kita bangkit ya. Mudah-mudahan partai dakwah doakan menjadi partai yang betul-betul seperti partai pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana Hizbullah ya. Ini lagi masih berusaha berjuang bagaimana dia bisa eksis di Indonesia ini sebagai partai Islam yang ideologis, syar'i dan kafah. Nah, akhirnya seluruh jazirah masuk Islam, kemudian setelah zaman Khulafaur Rasyidin, khilafah ya, jadi tidak ada namanya negara zaman khilafah. Kalau zaman Nabi dan zaman nubuwah, ini zaman khilafah. Tidak dikatakan negara Madinah, tidak dikatakan negara Arab, tidak dikatakan negara Islam, hanya berkembang pada zaman Sayyidina Umar itu sudah berhadapan dengan Romawi. Karena di zaman Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pernah mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Ya, subhanallah itu suratnya, ya nggak ada yang berani sekarang itu bilang sama Romawi itu. Aslim taslam. Kaisar Romawi, masuk Islam kamu selamat. Tapi kalau kamu nggak masuk Islam, kamu nggak akan selamat. Ya, kamu harus pilih mau pedang, apa mau masuk Islam, apa mau jizyah, bayar upeti. Itu Nabi Muhammad memimpin negara, memimpin umat ya, bukan hanya bangsa Arab yang dipimpin, tapi umat Islam seluruh dunia. Akhirnya peradaban dunia ini, ya, belum ada Amerika, belum ada Australia, Cina belum nongol, ya, dipimpin oleh Islam selama 700 tahun. 700 tahun, ya, dari tahun hijrah itu, 700 tahun itu dunia itu di bawah kelola Islam dan umat Islam. Ya, kenapa? Karena memimpin negara, memimpin politik, memimpin militer berdasarkan Al-Quran. Inilah yang dikatakan wawasan kebangsaan berbasis Al-Quran. Bangsa itu harus punya negara, bangsa itu harus punya tentara, bangsa itu harus punya pemerintahan, ya, harus berbasis Al-Quran. Semua ada di Quran. Quran itu 6.600 ayat kok.
bukan cuma 5 ayat ya, tapi 6.600. Sepertiga Quran itu ilmu pengetahuan. Sepertiga Quran kurang lebih adalah hukum syariah. Sepertiga adalah sejarah ya. Sejarah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sejarah Fir'aun, sejarah kejadian alam dan sebagainya. Itu Al-Quran, lengkap pada Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada di hadis. Subhanallah. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Ada di ulama sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad. Nggak ada di sahabat, ada di ulama salafus sholihin. Ya. Hadis itu nggak ada agama lain yang punya hadis. Hadis itu ada ilmu namanya mustalahul hadis. Bagaimana meneliti, mensurvei sebuah hadis ini sahih apa tidak. Subhanallah. Kenapa umat Islam meninggalkan Islam? Ya, tidak. Kita ini satu umat yang betul-betul tinggi, mulia, dan kuat. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Itulah yang dipegang sehingga 700 tahun. Barulah Islam itu kemudian digantikan oleh non-Muslim, khususnya orang-orang Nasrani di Spanyol itu, karena umat Islam mulai meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia sudah tergila-gila dengan dunia, ya bikin istana megah, punya istri selir sampai puluhan orang, membangun masjid begitu megah, ya Masjid Cordova namanya. Alhamdulillah saya Ustadz kampung ini sudah sampai di Cordova, ya, melihat masjid. Bagaimana luasnya itu ada 2.119 tiang. Tiang itu sebesar tiang itu Istiqlal, tapi itu marmer utuh. Ya subhanallah. Sampai orang-orang Katolik itu tidak tega, tidak sampai hati untuk menghancurkan Masjid Cordova. Kenapa? Karena saking tingginya nilai arsitekturnya dan teknologinya. Dan mereka nggak bisa bangun gereja seperti itu. Ya. Sampai sekarang masih ada Masjid Cordova. Saking besarnya di dalam Masjid Cordova sekarang ada satu sinagog, ada satu gereja Protestan, dan ada satu gereja katedral, gereja Katolik. Karena tingginya itu 13 meter. Ya. Kemudian kalau kita berada di tengah, tiangnya itu ibarat pohon karet, di tengah pohon karet itu. Alhamdulillah saya sudah ke sana, sudah melihat sendiri, sudah melihat Istana Al-Hamra. Tapi ketika di Indonesia, saya ketemu dosen saya dari Medina berkunjung ke Indonesia, saya cerita dengan bangga bahwa saya sudah melihat Cordova, sudah melihat Istana Al-Hamra. Dijawab dengan dingin, Khalil dia bilang, justru itulah Islam itu jatuh, Islam runtuh. Apanya? Itu kemegahan masjid itu kan duniawi itu, ya. Itu kemegahan istana, itu kan duniawi. Gitu. Tapi sampai sekarang saya sadar juga saya itu. Kalau orang begitu bangga dengan masjid yang megah, itu artinya sudah meninggalkan prinsip Islam, ya. Karena masjid Nabi itu sangat sederhana. Lantainya pasir, nggak ada menara, nggak ada kubah, tiangnya batang korma nggak diserut, atapnya daun korma yang tidak dianyam. Kalau hujan banjir, Pak. Tapi mereka tetap sholat jamaah, ya. Nggak ada pintunya, nggak pernah ditutup itu, nggak pakai lampu, tetapi jamaah selalu penuh. Jadi yang mewah apanya? Kegiatannya masjid Nabi itu, kegiatan politik, hukum, ekonomi juga di masjid, menerima tamu negara di masjid. Nah, kita ini masjid mega besar, luas, bertingkat-tingkat. Ya, pakai lampu ria itu, lampu apa namanya, ya. Sampai di Pantai Losari Makassar itu ada masjid dengan kubah 99. Masjid dengan 99 kubah dibangun di atas pantai, di atas air. Ya, begitu mubazirnya itu. 99 kubah buat apa? Satu kubah aja buat cukup. Orang tahu bahwa itu masjid ada kubahnya kan. Zaman Nabi nggak ada kubahnya itu. Manara juga nggak ada. Ya. Itu masjid mubazir, padahal mubazir itu diharamkan dalam Islam. Innal mubazirina kanu ikhwanas jayatin. Yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Nah, jadi kalau kita ingin menghidupkan Islam, menjayakan Islam, dari masjid nggak usah bangun masjid yang mewah. Masjid apa adanya, sederhana, cukup asal bisa digunakan, loudspeakernya tinggi, nggak usah pakai menara, pakai tiang aja 3. Ya. Nah, dana yang besar itu kita alihkan ke membantu ekonomi umat dan sebagainya. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa wawasan kebangsaan menurut Al-Quran adalah bahwa di Al-Quran ada istilah bangsa, ada istilah umat, ada istilah kabilah. Nah, itulah Indonesia sudah digambarkan oleh Al-Quran sebagai bangsa yang bersuku-suku, yang kaya raya, ya, daratannya, lautannya, sinar mataharinya, ya,
Kalau nanti listrik itu habis dari minyak, kita bisa dari sinar matahari. Dari panas bumi sudah habis, dari sinar matahari. Kita sangat kaya. Ya, makanya umat Islam ini mestinya berbuatlah. Jangan jadi pegawai negeri aja kan. Kita harus jadi pengusaha. Saya baru baca di medsos itu, bahwa di Amerika sekarang itu gedebong pisang yang di Indonesia dibuang-buang, itu diiris-iris, dimasukin plastik, ditaruh di swalayan, laku dijual. 1 kilo berapa dolar itu. Gedebong pisang, Pak. Daun kelor itu mahal itu. Daun kelor dicari-cari itu di Eropa, di Jepang, di Korea Selatan, di Amerika. Kita daun kelor, food kelor kan jadi tanaman pagar. Ada lagi itu apa tuh namanya yang seperti gandum itu. Ini luar biasa. Tinggal umat Islam itu berbuat. Ya. Nggak usahlah kita impor ya. Kita tanam sendiri ya. Sagu banyak, segala banyak. Nah, marilah umat Islam harus bisa merebut kekuasaan politik tanpa berontak, ya. Tanpa berontak, nggak usah berontak. Sesuai dengan undang konstitusional. Kita berjihad konstitusional. Ya, untuk merebut kekuasaan, karena kekuasaan harus direbut, Pak. Nabi Muhammad itu merebut kekuasaan dengan hijrah itu, ya. Dia udah dikejar-kejar dan sebagainya, dengan perang Badar, dengan perang Hunain, perang Tabuk, perang Khaybar, 26 kali perang dalam periode 10 tahun. Ya. Jadi rata-rata 5 bulan perang, 5 bulan perang. Perang itu udah jadi makanan sehari-hari itu. Kalau sahabat dengan azan jam 9 pagi itu bukan azan untuk sholat zuhur. Ya, kalau jam 12 iya tuh sholat zuhur, dia pakai baju sholat, dia wudhu lagi ke masjid. Tapi kalau jam 9 pagi dan bila disuruh azan itu artinya untuk ibadah jihad fisabilillah. Maka mereka bawa senjata, bawa perbekalan, bawa kuda, ya, ke masjid juga. Karena azannya dari masjid. Cuma kumpulnya bukan di dalam masjid, di halaman masjid. Kalau sholat sawu subuh vakum, ini juga sawu subuh vakum. Setelah barisan berbaris sudah berbentuk pasukan, mereka bertanya, ya Rasulullah, kemana kita mau jihad? Kita jihad mau ke Tabuk, mau ke Hunain, mau ke Khaybar, dan sebagainya. Jadi hayya ala sholat dan hayya ala falah itu, hayya ala sholat adalah tegakkan sholat di dalam masjid, hayya ala falah adalah rebut kejayaan itu di luar masjid. Di mana? Di pasar, di istana, di DPR. Ya. Rebut itu, harus direbut, hayya ala falah itu. Ya. Nggak bisa nunggu dikasih oleh Tuhan, nggak bisa. Ya. Sholat itu harus kita tegakkan. Ya, ini jarang diterangkan oleh ulama ini kan. Hayya sholah, hayya falahnya, hayya sholahnya saja kan. Ketika hayya falah gimana nih? Nah, alhamdulillah saya ketika ngajar Riyadhus Shalihin, babul sholat itu, babul azan itu, di dalam syarahnya Bahjatun Nadir ada jelaskan bahwa zaman Nabi itu, kalau Nabi mau mengajak perang, disuruh azan oleh Bilal. Hayya sholat ke masjid, sholat, hayya falah, perang di luar masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa cocok dengan judulnya, wawasan kebangsaan berbasis Al-Quran. Sebetulnya masih banyak ayat yang bisa saya sampaikan, cuma mungkin tadi terlalu panjang ya, karena sudah jam 21 bahkan. Mohon maaf ya, karena biasalah kalau keran air dibuka tuh ngucur aja dia, nggak bisa di stop. Iya, Zat. Udah 7 tahun nih ceramah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustaz Kiai Ahmad Holil atas materi hari ini. Tak terasa ini sudah jam 9 lebih nih Ustaz Holil. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya oleh Ustaz Holil bagaimana wawasan kebangsaan ini menurut sesuai Al-Qur'an. Bahwa bangsa itu adalah bangsa yang mempunyai wilayah, tanah, ya, dan juga bukan hanya wilayah dan tanah rakyat saja, tapi harus ada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia, yang tadi dicuplik dari surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku, yang dimana tadi dikatakan bahwa Al-Quran sendiri mengatakan di surat Al-Anbiya wa marsnaka illa rahmatil lil alamin. Nah, bahwa Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Makanya Nabi Muhammad di sini bukan hanya seorang rasul, tapi Nabi Muhammad tadi dikatakan adalah seorang pemimpin kepala negara, pemimpin gerakan politik, pemimpin Hizbullah. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Holil menambah hasanah kita tentang wawasan kebangsaan. Karena ini sudah jam 9 lebih 4 menit. Ngapunten saya izin dulu Ustadz Fuad, apakah ada tanya jawab atau panjenengan ada mau
Yang disampaikan silakan. Ini terima kasih ini saudara moderator. Ini Pak Yai Khalil, ini memang biasanya ada dialog itu antara kita. Nah rasanya jamnya ini sudah lewat jam yang tadi kita batasi. Saya nggak tahu apakah penjelasan masih kerso untuk maju lagi untuk Sabtu yang akan datang, memberikan ringkasan, terus kemudian kita tanya jawab. Siap, monggo. Siap. 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 Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau begitu Sabtu yang akan datang, ya Ustaz Khalil Ridwan akan meneruskan paparannya, kalau bisa memberikan ringkasan gitu, yang namanya wawasan kebangsaan sesuai ayat Al-Quran, tentu ditambahi dengan wawasan kebangsaan yang meninggalkan ayat Al-Quran. Itu harus ada perbandingannya itu. Karena banyak perilaku orang-orang yang berwawasan kebangsaan mengabaikan ayat Al-Quran, Ustaz Khalil. Dan itu yang membuat rusak Indonesia. Semua banyak berpikir Islam itu tidak punya wawasan kebangsaan. Dipikirnya Islam itu tidak punya wawasan kebangsaan. Sehingga akhirnya maka dia tidak mempunyai satu proses dikatakan tidak cinta Indonesia. Padahal tadi jelas sekali bahwa orang Islam yang di Indonesia harus cinta Indonesia. Tetapi cinta Indonesia tidak boleh dengan cinta buta. Dengan emosi, tapi harus dengan action yang benar. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Yai Khalil ini nanti perlu diresumekan oleh beliau dan kemudian kita tanya jawab. Mungkin di sana menjadi lebih banyak kita bisa mendapatkan intisarinya ini. Ada satu catatan mungkin yang saya kira perlu ditambahkan sedikit kalau dikaitkan dengan tadi kemegahan Indonesia, kehebatan Indonesia. Itu saya jadi teringat pada surat Saba itu, Pak Khalil, ayat sekitar 17-18. Negeri Saba itu negeri yang hebat, makmur, dengan hijau riau, hijau tanaman kebunnya dan sebagainya. Tetapi fa'aradu fa'arsalna alaihim sailan arimi wa badalnahum bijannatahim jannatin. Negeri Sabak yang begitu awalnya makmur, gemari pahlo jinawi, habis menjadi padang ilalang karena rakyatnya negeri itu tidak diurus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Indonesia akan seperti itu? Tidak mustahil. Jadi ini menurut saya sesuatu yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Saya kira itu catatan saya. Insya Allah kita teruskan diskusi ini pada akad yang akan datang. Dan Pak Yai Khalil masih berkenan untuk memberikan tambahan sebagai resume dan kemudian kita tanya jawab. Saya kira catatan yang paling proporsional Bu, Pak Farid. Nanti dibatasi aja Pak 20 menit, 15 menit aja lah. Saya bilang oke. Nanti akan jadi 30 menit ya. Percaya saya. Beliau itu sebelum ngomong 15 menit. Begitu ngomong bisa 30 menit. Baik Pak Yai, insyaallah tidak ada masalah. Senapan mesin. Saya kira kalau itu menjadi kesepakatan kita, itu Pak Farid tolong diingatkan itu para peserta ini tolong menampilkan audionya lah sama videonya. Ya, Ustaz. Supaya bisa kenal wawasan kita, silaturahmi kita. Ini yang masuk ini Pak Mahmudi nih, waduh kelihatan gantengnya ini. Mana itu Pak Subroto, Pak Ahmad, Pak Ahmad Pak Hairul. Pak Sultan, Pak Rahmat. Mana Pak Hairul Jalin ini mana wajahnya enggak nampak. Ya kan? Pak Sultan ini mana? Ini memberikan gambaran silaturahmi itu yang seperti ini. Jadi tolong selalu diingatkan ini banyak yang lupa untuk menyetel audionya. Saya kira itu catatan saya sampai ketemu Sabtu depan Pak Yai Khalil. Ya boleh 30 menit lah. 15 menit juga nggak boleh asal resumenya keseluruhan dan kita berdiskusi. Bagaimana kebangsaan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Ustaz, baik, terima kasih Pak Yai Khalil. Insya Allah Sabtu pekan depan kita akan bertemu lagi Bapak Ibu sekalian dengan Kiai Khalil. Jadi insya Allah Sabtu pekan depan kita akan meringkas ya
tentang wawasan kebangsaan ini, dan juga akan Anda menambahkan juga wawasan kebangsaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, untuk pertanyaan yang ada di chat, insya Allah nanti pekan depan akan dijawab langsung oleh Ustaz Kiai Walil. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, mohon ditahan dulu, nanti bisa disampaikan di pekan depan. Insya Allah pekan depan, Sabtu pekan depan kita akan ketemu lagi dengan Kiai Holil. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 9:10 tak terasa, ya karena sudah malam. Interview ya, oleh Ridwan ya, bukan oleh Yakut ya. Oh, Mas, Kiai Holil Ridwan. Baik, saya akan menyampaikan lengkap. Banyak Holil. Siap, Ustadz Kiai Holil Ridwan. Ya, akan saya sampaikan dengan lengkap. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan, ya pertemuan kita malam hari ini, kita tutup dulu dari bacaan Alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf selaku moderator. Kalau salah kata, ihdinas siratal mustaqim, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.